Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, marilah kita mulai pengajian ini. Mulai kita buka pengajian rutin ini dengan membacakan salah satu ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma
thumma innahum ayyuhad dalluna mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali atas izin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu menyampaikan ilmu. Sebab ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ini adalah salah satu bentuk penyampaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin wal muslimat pada umumnya. Sebagaimana dalam keterangan disebutkan, balighu ani walau ayatan, sampaikan ilmu walau ayatan, walaupun satu ayat. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya alhamdulillah kita bisa menuntaskan berbagai macam aktivitas. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman. Ini diawali dengan haraf nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini orang-orang beriman, orang-orang yang beriman, bentuknya jamak, yaitu banyak. Inna min azwajikum, sesungguhnya min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian itu, wa auladikum, dan anak-anakmu. Inna min azwajikum, sesungguhnya istrimu, wa auladakum, dan anak-anakmu, aduwalakum, bisa jadi musuh bagi kalian semua. Kaum muslimin yang berbahagia,
istri atau pasanganmu itu adalah merupakan suatu ujian, merupakan suatu cobaan, bahkan sebagian bisa dijadikan sebagai musuh. Maka dari itu dalam ayat berikutnya, fahdharuhum, berhati-hatilah pada mereka. Kalaulah kita tidak sabar dalam ketika kita bermuamalah, ketika kita beraktivitas baik di rumah atau di luar rumah. Orang Sunda bilang, lamun mah wadah para paket trok jeung anu di luar wadah, tapi wadah biasana paket trok jeung wadah deui sapertos piring jeung senok, gelas, kadang-kadang anu pacaket jeung wadah eta pasti paket trok. Nya kitu deui, begitu juga ketika kita beraktivitas bermuamalah di rumah atau di luar rumah. Terkadang kita satu saat mungkin terjadi sesuatu hal perbedaan. Dari perbedaan tersebut, kalaulah kita tidak sabar, akan menjadikan sesuatu hal yang disebut dengan pertengkaran. Makanya dalam ayat tadi disebutkan fahdharuhum, maka berhati-hatilah pada mereka, yaitu min azwajikum, pasangan-pasanganmu, wa auladakum, dan anak-anakmu. Sebab aduwalakum, mereka itu bisa jadi musuh untuk dirimu. Ayat selanjutnya, wa in ta'fu, dan kalaulah kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, dan musafahah, wa tasfahu, dan musafahah atau memaafkan seperti wa in ta'fu tadi, wa taghfiru, dan memaafkannya juga, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha lautan kasih sayangnya. Kaum muslimin wal muslimat, kalaulah Allah maha pemaaf, kenapa kita tidak memaafkan istri-istri kita semua? Kenapa kita tidak memaafkan anak-anak kita semua? Malu kita. Allah juga yang maha kaya, maha gagah, maha segala-galanya, masih memaafkan kepada kita. Bahkan walau bizabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak busa yang ada di lautan jumlahnya, Allah memaafkan kalaulah betul-betul taubat kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi toh kenapa terkadang kita sulit untuk memaafkan istri-istri kita, susah untuk memaafkan anak-anak kita? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pemaaf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pemaaf. Ayat yang selanjutnya, innama amwalukum, sesungguhnya hak anak-anakmu, wa auladukum. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun. Fitnah ini adalah sebahagian ulama menafsirkan sebagai ujian atau cobaan. Jadi sesungguhnya hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, sebagai ujian dan cobaan. Kaum muslimin wal muslimat, harta yang ada
diamanahkan kepada kita, kalaulah kita tidak sadar, kalaulah kita tidak sabar, terkadang merasa kita sendiri yang jerih payah, padahal merupakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan. Terkadang sebahagian orang merasa ini harta yang ada pada diri kita ini hasil jerih payah, kerja keras siang malam. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan dirinya kikir. Bahasa Sunda bilang keket mengkenek, merege hese. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kepada kita sifat kikir, sifat-sifat bakhil, sebab Allah tidak suka kepada orang yang kikir. Dalam keterangan dijelaskan al-bakhilu adzubullah. Orang kikir itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lapangkanlah apa-apa yang bermanfaat yang ada pada diri kita. Ulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita, baik berupa harta, tenaga, pikiran. Janganlah kita koret, mendit, keket mengkene kepada yang lain atau kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang seagama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnatun, sebagai ujian, sebagai cobaan. Dan ayat yang terakhir, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah lah ajrun, ganjaran, azimun, yang amat sangat besar, atau pahala yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah harta-hartamu kamu keluarkan dalam jalan hak, dan anak-anakmu kamu semua mengurusnya dengan lillahi ta'ala, insya Allah kamu akan meraih kebahagiaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 15 ini, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dirimu akan meraih pahala azimun yang amat sangat banyak, yang amat sangat besar, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dua ayat yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat kikir, sifat bakhil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menganugerahkan kepada kita semua kesabaran ketika kita bermuamalah, ketika kita beraktivitas, baik di rumah ataupun di luar rumah. Sebab cobaan, godaan datang kepada kita secara bertubi-tubi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rasada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.